Eternal Secret King Season 115. Bab 1141, Indera ke-6 yang kuat. Kedua pangeran itu marah. Namun, mereka tidak tahu bahwa jika Yulan tidak meminta mereka pergi, mereka akan menjadi dua mayat sekarang. Jika dua penasihat kekaisaran ingin melindungi mereka, mereka akan mati bersama mereka. Saudara Su, aku minta maaf. Yulan mengungkapkan ekspresi minta maaf dan membungkuk ke arah Su Zimo, berkata dengan tulus, tidak peduli bagaimana mereka menyinggung Anda sebelumnya, saya akan meminta maaf kepada Anda di sini. Di luar dugaan Su Zimo bahwa Yulan akan melakukan hal seperti itu mengingat statusnya sebagai seorang putri. Mereka hanya bertemu secara kebetulan, untuk berpikir bahwa Yulan akan berdiri di sisinya dan bahkan menyinggung kedua pangeran. Awalnya, dia bermaksud memanfaatkan kejadian ini untuk memulai pembantaian. Sekarang Yulan seperti itu, tidak nyaman baginya untuk bergerak. Su Zimo mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Penasihat kekaisaran Grid Sang dan Grid Xia bertukar pandang dan meratap dalam hati. Kedua pangeran mereka juga bangsawan. Namun, dibandingkan dengan Putri Yulan, mereka seperti kotoran. Dihadapkan dengan situasi kehancuran dinasti mereka yang sama, Putri Agung Yu sebelum mereka mencoba yang terbaik untuk berteman dengan berbagai sekte besar, faksi dan teladan sehingga dia dapat menghidupkan kembali dinastinya. Namun, pangeran mereka hanya memikirkan wanita. Kedua penasihat kekaisaran telah memutuskan bahwa jika perjalanan ke pertemuan Dao wilayah utara menghasilkan kebangkitan dinasti mereka yang sukses, mereka akan mengikuti Putri Yulan. Menurut pendapat mereka, Putri Yulan yang juga seorang wanita tidak lebih lemah dari Permaisuri Zhou Agung saat ini. Alasan mengapa Permaisuri Zhou Agung bisa mendapatkan prestasinya saat ini adalah karena Dao menjadi bela diri yang sunyi. Paman Zeng terus mengarahkan kapal roh ke depan. Yulan duduk kembali dan merenung sejenak sebelum berkata, sejujurnya, aku adalah putri dari dinasti Yu besar. Keduanya adalah pangeran dari dinasti Xia besar dan dinasti Sang besar. Setelah mengatakan itu, Yulan berhenti sejenak dan menatap mata Su Zimo. Kedua penasihat kekaisaran yang berdiri di belakangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka memelototi Su Zimo, ingin melihat bagaimana reaksi Su Zimo. Sayangnya, mereka kecewa. Ekspresi Su Zimo tenang dan matanya dalam tanpa emosi. Seolah-olah gelar pangeran dan putri tidak berbeda dari manusia lain di mata pembudidaya berjubah hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pembudidaya berjubah hijau ini bahkan belum pernah mendengar tentang 4 dinasti wilayah utara? Kedua penasihat kekaisaran bergumam dalam hati. Saat itu, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, dari apa yang saya tahu, 3 dinasti Grid Sang, Grid Xia dan Grid Yu telah dihancurkan. Ketika Yulan melihat bahwa Su Zimo tidak menunjukkan permusuhan apapun, dia merasa lega. Iya. Dia tertawa pahit dan menghela nafas dengan lembut. Itu terjadi secara kebetulan ketika dinasti kita sedang tidak beruntung, seperti yang ditentukan oleh takdir. Setelah jeda singkat, tatapan Yulan berubah tegas sekali lagi. Namun, aku marah. Saya tidak mau kalah dari Permaisuri Zhou Agung. Saya ingin menghidupkan kembali dinasti saya. Bangkitkan kembali dinastimu. Su Zimo mengangkat alisnya. Yulan mengangguk dengan berat. Alasan mengapa dinasti Zhou besar dalam keadaan seperti itu hari ini bukan karena seberapa kuat mereka. Itu hanya karena kombinasi dari banyak faktor. Itu benar. Alasan mengapa dinasti Zhou Agung bisa bersatu dengan begitu mulus terutama karena bencana Gu Penyihir. Itu menyebabkan 3 dinasti runtuh dan berantakan tanpa pertempuran. Yulan melanjutkan, saya percaya bahwa saya tidak kalah dengan Permaisuri Zhou Agung. Satu-satunya dukungannya hanyalah Dao menjadi bela diri yang sunyi. Ketika dia mendengar itu, tatapan aneh melintas di mata Su Zimo. Meskipun Dao Being Desolate Martial terkenal di dunia kultivasi saat ini, tidak banyak orang yang melihat penampilannya. Yulan tidak tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah Dao Being Desolate Martial. Yulan tidak memperhatikan tatapan aneh di mata Su Zimo dan melanjutkan, sejujurnya, alasan mengapa saya menuju ke pertemuan Dao wilayah utara adalah untuk mencari teladan yang dapat menekan Dao menjadi bela diri yang sunyi. Kamu ingin menekan Desolate Martial? Heh. Su Zimo tertawa dan menggelengkan kepalanya sedikit. Yulan berpikir bahwa Su Zimo tidak mempercayainya dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Su, tubuh Dao menjadi Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri dan dia kehilangan tulang Phoenix surgawinya dan teratai hijau penciptaan. Kekuatan tempurnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Selain itu, ada banyak teladan luar biasa dan inkarnasi monster di generasi ini. Ada orang yang bisa melawan Desolate Martial. Oh, beri nama mereka. Tanya Su Zimo. Yulan berkata,
Saya mendengar bahwa klan Yuan dari 4 klan kultivasi utama telah melahirkan inkarnasi monster. Gelar daunnya adalah Wushuang dan dia adalah Dao Beng nomor 1 di wilayah utara. Alasan mengapa saya menuju ke pertemuan Dao wilayah utara adalah karena saya berharap orang ini dapat membantu. Jika Dao Beng Wushuang dapat bergerak untuk menekan Desolate Martial dan bertarung melawan Ethereal Peak dengan kekuatan Yuan Clan, hebat kamu pasti akan dapat menghidupkan kembali dinasti kami. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menyadari bahwa Dao Beng Wushuang seharusnya adalah Yuan Wushuang. Saat menyebut Dao Beng Wushuang, ekspresi kebencian melintas di mata singa emas. Namun, dia tergeletak di samping dan tidak ada yang memperhatikannya. Suzimo bertanya lagi, apakah Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Dao Beng Wushuang? Tidak juga. Yulan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun kita berdua berada di ranah Void Reversion, aku tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Dao Beng Wushuang mengingat statusnya. Aku hanya orang asing. Jika itu masalahnya, mengapa dia membantumu? Tanya Suzimo. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, Yulan tiba-tiba terdiam. Suasana menjadi canggung. Lupakan, lupakan. Suzimo mengibaskannya dengan santai. Agar adil, Suzimo tidak ingin tahu metode apa yang akan digunakan Yulan untuk menggunakan bantuan Yuan Wushuang, dia hanya bertanya dengan santai sebelumnya. Yulan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya mendengar bahwa Dao Beng Wushuang menyukai keindahan. Berhenti sejenak, wajahnya berubah sedikit merah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, saya pikir saya tidak jelek. Selanjutnya, saya berada di ranah Void Reversion dan pernah menjadi putri dari Great Yu. Saya yakin dia pasti akan tertarik. Suzimo tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Yulan memiliki rencana seperti itu. Apakah itu layak? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Selama aku bisa membantu Great Yu bangkit kembali, tidak ada salahnya mengorbankan tubuhku. Nada bicara Yulan tegas. Tapi tepat setelah itu, matanya redup dan dia tersenyum pahit. Aku yakin kamu pasti membenciku, kan? Itu benar, aku pantas dipandang rendah karena meremehkan diriku sendiri seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sangat pribadi dan memalukan. Untuk beberapa alasan, Yulan menceritakannya kepada Suzimo. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Suzimo menggelengkan kepalanya. Yulan mengendus dan memaksakan senyum. Aku sudah menahannya untuk waktu yang lama. Jauh lebih nyaman untuk membicarakannya. Untuk beberapa alasan, saya hanya merasa bahwa Anda dapat dipercaya. Petik 2. Berhenti sejenak, dia mengedipkan mata pada Suzimo. Indra keenam seorang wanita sangat akurat. Berdiri di belakang Suzimo, Nianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan manis dan berpikir dalam hati bahwa wanita ini idiot. Dia berharap dia bisa mengatakannya dengan lantang. Indra keenam omong kosong apa? Pria tampan dan halus di hadapanmu ini adalah Dao Beng Desolate Martial yang ingin kamu tekan. Tatapan Night Spirit berubah aneh juga. Ketika Suzimo melihat betapa jujurnya pihak lain, dia tidak bisa berpura-pura lagi dan menghela nafas. Sebenarnya, namaku Suzimo. Bab 1142, Kota Surga Qian. Ah! Yulan berseru dengan lembut dengan ekspresi senang, Saudara Su, Anda akhirnya menurunkan kewaspadaan Anda dan memberitahu saya nama asli Anda. Suzimo tercengang. Reaksi Yulan benar-benar di luar dugaannya. Secara naluriah, dia melihat 3 dewa Dao karakteristik Dharma. 3 dewa Dao karakteristik Dharma juga tidak bereaksi ketika mereka mendengar nama Suzimo. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Semua orang tahu judul Desolate Martial. Terlepas dari beberapa teman lama, tidak banyak orang di dunia kultivasi yang tahu bahwa nama Desolate Martial adalah Suzimo. Itu seperti bagaimana semua orang tahu tentang gelar Asura tetapi tidak tahu bahwa namanya adalah Yan Beichen. Ada banyak pengembalian Void yang mati di tangan Suzimo dan dia juga tidak tahu nama beberapa murid tituler. Untuk Paragon dan inkarnasi monster ini, gelar Dao adalah simbol mereka. Biasanya, ketika berteman dengan sesama Taois, mereka hanya akan mengatakan gelar Dao mereka. Nama seperti Suzimo lebih seperti tanda dunia fana. Suzimo sedikit terkejut tetapi dia bereaksi dengan cepat dan merasa lega. Itu normal. Meskipun dia bertekad untuk membunuh Dao Beng Xuanyu, dia sama sekali tidak tahu nama Dao Beng Xuanyu. Sudah cukup bahwa dia tahu bahwa nama Dao-nya adalah Xuanyu dan dia berasal dari Istana Kaca, tidak peduli siapa namanya. Awalnya, niat Suzimo adalah untuk mengingatkan Yulan. Bahkan, dia sudah siap untuk pertempuran besar.
Namun, dia tidak menyangka bahwa Yulan tidak tahu namanya. Sebaliknya, dia salah mengerti niatnya untuk mengungkapkan namanya saat dia lengah. Saudara Su, saya ingin menghidupkan kembali dinasti saya. Apakah Anda bersedia membantu saya? Yulan menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Zimo tanpa berkedip, bertanya dengan lembut dengan antisipasi. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Mata Yulan meredup. Aku tahu permintaan ini agak mendadak, tapi... Sebelum Yulan bisa menyelesaikannya, Su Zimo memotongnya dengan lambaian tangannya. Dengan ekspresi tenang, dia menjawab dengan belak-belakan, jangan berpikir untuk menghidupkan kembali dinastimu lagi. Tidak mungkin. Yulan sedikit mengernyit dan merasa sedikit marah. Itu adalah mimpinya untuk menghidupkan kembali dinastinya. Dia tidak mau mengaku kalah. Dia juga tidak menyangka akan kalah. Selama dia bisa mendapatkan bantuan Dao Beng Wushuang dan menekan Dao Beng Desolate Martial, dia pasti akan mampu membangun kembali Great Yu dan bertarung melawan Great Zhou untuk membagi wilayah-wilayah utara. Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang ini enak dipandang. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau ini sedikit mengganggu. Kakak Su, bahkan jika kamu tidak berniat membantu, tidak perlu menyerangku seperti itu, kan? Yulan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya dapat memperoleh dukungan dari beberapa keluarga bangsawan atau klan bangsawan selama perjalanan ke pertemuan Dao wilayah utara ini, saya tidak hanya akan dapat menghidupkan kembali dinasti saya. Aku bahkan mungkin bisa menggulingkan dinasti Zhou besar. Mustahil. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengucapkan kata demi kata, selama Desolate Martial masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali dinastimu dan menggulingkan dinasti Zhou besar. Nasib ditentukan oleh tangan kita sendiri. Nada bicara Yulan juga berubah menjadi pantang menyerah. Saya bermaksud meminta Dao Beng Wushuang untuk membantu kali ini. Jika dia mau membantu, Desolate Martial tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Su Zimo mengangkat kepalanya dan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Andalan bertanya dengan dingin. Su Zimo mengerutkan bibirnya. Apakah Dao menjadi Wushuang sekuat itu? Di generasi ini, ada banyak paragon dan inkarnasi monster. Ini adalah era keemasan bagi seluruh daratan Tianhuang. Desolate Martial juga tidak terkalahkan. Pasti akan ada seseorang yang bisa melampaui dia dan menginjak-injaknya di bawah kaki mereka. Yulan sangat marah dan ekspresinya menjadi dingin. Dia bisa mengerti mengapa Su Zimo tidak mau membantunya. Namun, orang ini terlalu tercela. Dia benar-benar berusaha keras untuk menyerangnya, dia benar-benar tidak bisa menerima itu. Pada saat itu, Yulan tidak menyadari bahwa Su Zimo tidak mencoba menyerangnya. Sebaliknya, dia mengingatkannya untuk mundur untuk menghindari kekalahan. Keduanya tidak memiliki pandangan yang sama. Mereka hanya akan berakhir berdebat jika percakapan berlanjut. Meskipun dua dewa Dao karakteristik Dharma di belakang Yulan tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka ke arah Su Zimo dingin. Sebelumnya, mereka tidak mengungkapkan apapun ketika Su Zimo mengancam pangeran mereka. Bagaimanapun, pangeran mereka adalah orang-orang yang tidak masuk akal terlebih dahulu. Sekarang kultivator berjubah hijau begitu berani untuk berdebat dengan Putri Yulan, dua dewa Dao karakteristik Dharma ingin membunuhnya. Selama Yulan memberi perintah atau melihat, keduanya akan menyerang dengan tegas. Yulan berdiri dan berniat pergi. Kedua dewa Dao karakteristik Dharma bahkan bertanya dengan mata mereka apakah dia ingin bergerak pada pembudidaya berjubah hijau. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun dia sedikit marah, itu tidak sampai pada titik di mana dia ingin membunuh tanpa pandang bulu. Selain itu, dia dan Su Zimo hanya memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda. Mereka berdua masih mengobrol santai sebelumnya dan tidak perlu bagi mereka untuk saling membunuh. Yulan berbalik untuk melihat Su Zimo. Kultivator berjubah hijau masih menyeruput tehnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa kata-katanya hampir membuatnya terbunuh. Orang ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mungkinkah aku salah menilai dia? Yulan menghela nafas secara internal dan berbalik untuk pergi. Su Zimo, yang duduk di meja, tanpa ekspresi tetapi dia menghela nafas dalam hati. Jika Yulan tidak menghentikan dua dewa Dao karakteristik Dharma untuk menyerang, dua penasihat kekaisaran akan berkurang menjadi dua mayat sekarang. Yulan berpikir bahwa dia telah menyelamatkan hidup Su Zimo dengan menghentikan dua dewa Dao karakteristik Dharma karena kebajikannya. Namun, dia tidak tahu bahwa kebaikannya telah menyelamatkan dirinya sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, Yulan menghabiskan sebagian besar waktunya di kabin.
Dia hanya keluar sesekali untuk mengobrol dengan Su Zimo. Namun, setelah pertengkaran mereka sebelumnya, jelas ada lebih banyak permusuhan di antara mereka berdua. Meskipun Yulan tidak mengusir Su Zimo dan yang lainnya, dia tidak memiliki antusiasme yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Di sisi lain, kedua pangeran jauh lebih ramah terhadap Su Zimo. Setiap kali, mereka akan tersenyum dan menemaninya, seolah-olah mereka sudah melupakan ketidakbahagiaan mereka sebelumnya. Sekitar 10 hari kemudian, garis besar sebuah kota secara bertahap muncul di Cakrawala. Saat mereka semakin dekat, kota menjadi lebih jelas. Tembok kota memanjang hingga 500 km tanpa akhir yang terlihat. Jejak waktu terukir di batu bata hitam raksasa. Berapa panjang 500 km? Kultivator yang baru saja memasuki ranah Void Reversion hanya bisa memperluas kesadaran roh mereka hingga radius 50 km. Hanya kesadaran roh dari Daolor karakteristik Dharma yang dapat mencapai 500 km. Hanya dengan melihat garis besar kota kuno, orang dapat mengatakan bahwa itu agung dan megah, bahkan lebih spektakuler daripada ibu kota dinasti Zhou besar. Itu seperti raksasa kuno yang tergeletak di tanah. Kota Surga Qian. Itu memiliki sejarah panjang dan dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Selama bertahun-tahun, pertemuan Dao wilayah utara akan diadakan di kota kuno ini. Kelompok Su Zimo tiba di depan kota. Meskipun kapal roh mereka sangat besar, itu sekecil sebutir pasir di depan kota kuno. Kami akhirnya di sini. Yulan berdiri di depan kapal roh dan bergumam pelan saat dia melihat kota kuno yang besar di depannya. Dia memiliki ekspresi yang rumit dan matanya bersinar dengan antisipasi, perjuangan, ketidakberdayaan dan rasa malu. Jika kamu menyesalinya, belum terlambat untuk kembali sekarang. Su Zimo bisa merasakan perubahan emosi Yulan dan berkata dengan acuh tak acuh. Yulan terdiam. Akhirnya, tatapannya berubah tegas. Selama dia bisa menghidupkan kembali dinastinya, dia tidak akan menyesalinya tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar. Karena aku sudah sejauh ini, tidak ada jalan keluar untukku. Yulan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Bab 1143, Pendendam. Ketika Su Zimo dan yang lainnya tiba di Qian Heaven City, mereka bisa melihat banyak pembudidaya turun dari luar kota menuju gerbang kota. Ada banyak tentara lapis baja yang menjaga kedua sisi gerbang kota. Para prajurit ini juga tidak biasa. Satu sapuan kesadaran roh mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah Void Reversions. Di tembok kota, ada 4 cermin raksasa yang bersinar dengan 4 berkas cahaya yang menyelimuti gerbang kota. Cermin pengungkap setan. Pertemuan Dao wilayah utara adalah acara besar bagi pembudidaya manusia di wilayah utara dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan. Dengan adanya cermin pengungkap iblis, iblis-iblis yang mengambil bentuk manusia dan mencoba untuk berbaur dengan pembudidaya akan ditangkap. Di tembok kota, pembudidaya yang menjaga cermin pengungkap iblis mengenakan jubah Taois dan memancarkan aura yang kuat. Tatapannya tajam saat dia memindai para pembudidaya yang memasuki kota di bawah. Kultivator ini adalah komandan kota Surga Qian dan juga merupakan dewa Dao karakteristik Dharma. 4 gerbang kota Surga Qian dijaga oleh komandan karakteristik Dharma dan tentara pembalikan kekosongan yang sangat ketat saat memeriksa para pembudidaya. Ayo masuk ke kota juga. Setelah mengatakan itu, Yulan menarik kembali kapal rohnya dan turun ke tanah, menuju gerbang kota. Kelompok mereka memiliki 3 dewa Dao karakteristik Dharma dan langsung menarik perhatian komandan karakteristik Dharma di tembok kota. Siapa kamu? Di gerbang kota, 2 tentara Void Reversion menyilangkan tombak mereka dengan dentang saat bunga api beterbangan, menghalangi kelompok Su Zimo. Aku Yulan dari dinasti Great Yu. Yulan memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk kedua pangeran di sampingnya. Keduanya adalah Pangeran Great Xia dan Great Sang. Kamu hebat, Xia hebat dan Sang hebat. Prajurit yang menjaga kota itu mencibir, 3 dinasti telah dihancurkan. Beraninya mereka menyebut diri mereka pangeran. Setelah mendengar itu, kedua pangeran itu memerah karena malu. Namun, keduanya memiliki ekspresi malu-malu dan tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun kedua orang ini hanyalah penjaga, mereka berasal dari keluarga kultivasi aristokrat utama. Bahkan jika ini terjadi sebelum dinasti mereka dihancurkan, kedua pangeran mungkin tidak berani menyinggung kedua penjaga ini. Penjaga lainnya menilai Yulan dengan berani dengan tatapan membara.
Rekan Taois Yulan, saya yakin Anda tidak punya tempat untuk pergi setelah dinasti Anda dihancurkan. Kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Kita bisa menjadi sahabat Dao dan meneliti Dao dari kultivasi ganda. Petik 2. Sebagai putri dari dinasti Yu besar, Yulan awalnya sangat cantik. Ditambah dengan aura bangsawan-bangsawan, dia sangat menarik bagi sebagian besar pembudidaya. Oh. Ekspresi Yulan tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin berkultivasi ganda denganku, kamu harus meminta izin Dao Bei Mushuang. Ketika penjaga itu mendengar nama Dao Bei Mushuang, ekspresinya berubah dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Kenyataannya, Yulan belum pernah bertemu Yuan Wushuang sebelumnya dan tidak memiliki hubungan dengannya. Kata-katanya juga ambigu. Namun, para pengamat secara tidak sadar akan berpikir bahwa dia dekat dengan Dao Bei Mushuang. Rekan Taois Yulan, saya minta maaf. Aku tidak sopan. Penjaga itu membungkuk sedikit dan meminta maaf dengan tergesa-gesa. Yulan mengangguk dan menuju ke kota dengan 2 pangeran dan 3 dewa Dao karakteristik Dharma. Kelompok 4 Suzimo mengikuti di belakang mereka. Tatapan Suzimo secara tidak sengaja menyapu cermin pengungkap iblis di tembok kota dan dia bertanya kepada Night Spirit melalui transmisi suara, bisakah kamu melewatinya? Jangan khawatir. Ekspresi Night Spirit acuh tak acuh. Singa emas dalam bentuk aslinya, menyiratkan bahwa dia adalah hewan peliharaan gunung atau roh seorang kultivator. Dengan demikian, dia bisa memasuki kota. Adapun tubuh sejati teratai hijau Suzimo, tidak ada garis keturunan iblis di dalamnya. Nianqi adalah makhluk ras dewa dan bukan iblis. Night Spirit adalah satu-satunya yang berisiko terekspos. Mereka berempat berjalan ke area yang diselimuti oleh Demon Revealing Mirrors dan menuju ke kota tanpa henti. Ketika kekuatan cermin pengungkap iblis mendarat di roh malam, seolah-olah telah memasuki lubang hitam dan tidak dapat mendeteksi aura sama sekali. Tidak ada reaksi dari cermin pengungkap iblis. Saat itu, komandan yang menjaga tembok kota mengerutkan kening dan menatap Suzimo dan yang lainnya. Sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Namun, setelah dipikirkan dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Komandan menggelengkan kepalanya dan terus memindai yang lain. Dibandingkan dengan ketegangan represif di gerbang kota, pusat kota Qian Heaven sangat hidup. Para pembudidaya bisa terlihat terbang di udara di mana-mana. Ada juga pembudidaya yang duduk di atas burung roh yang menyapu kepala semua orang. Banyak bangunan tua dibangun di dalam kota kuno. Banyak pembudidaya berkumpul di kedua sisi jalan yang panjang juga. Beberapa pembudidaya duduk di tanah dengan barang-barang yang bersinar dengan cahaya roh yang ditempatkan di depan mereka. Pertemuan Dao wilayah utara hanya akan diadakan beberapa hari kemudian. Untuk saat ini, Qian Heaven City dianggap sebagai pasar yang langka. Beberapa pembudidaya tetap diam dan menunggu yang lain melangkah maju, menggunakan kesadaran roh mereka untuk mendiskusikan harga secara diam-diam. Di sisi lain, ada beberapa pembudidaya yang berteriak keras, ingin menarik lebih banyak pembudidaya agar harta mereka bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Kedua pangeran berjalan berdampingan dengan kesadaran roh mereka yang berfluktuasi, tidak diketahui apa yang mereka bicarakan secara diam-diam. Yulan sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum berhenti. Semua orang pasti lelah karena perjalanan panjang. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Petik 2. Berhenti sejenak, dia berbalik untuk melihat Suzimo. Karena kita sudah tiba di Qian Heaven City, mari kita berpisah di sini. Hati-hati, saudara Su. Petik 2. Dia lebih menekankan pada kata, hati-hati. Cara dia memandang Suzimo juga menunjukkan kehati-hatian. Namun, Suzimo terganggu dan sepertinya tidak menyadarinya. Jangan. Kedua pangeran bergegas mendekat dan tersenyum hangat. Kami cocok denganmu, Brother Su. Karena kita sudah tiba di Qian Heaven City, mengapa kita harus terburu-buru untuk berpisah? Mari kita istirahat malam ini dan jelajahi pasar ini besok. Tentu. Mungkin tergerak oleh antusiasme kedua pangeran, Suzimo setuju sambil tersenyum. Yulan mengerutkan kening dan menghela nafas secara internal. Suzimo ini benar-benar naif, untuk berpikir bahwa dia tidak menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sampai sekarang. Selama beberapa hari terakhir, kedua pangeran itu menyanjung Suzimo dengan ekspresi hangat. Namun, Yulan tahu betul bahwa kedua pangeran ini lahir di keluarga kerajaan dan dimanjakan.
Mereka adalah orang-orang yang pendendam. Bagaimana mereka bisa membiarkan semuanya berlalu setelah diancam oleh Suzimo? Tidak biasa bagi mereka berdua untuk memiliki perubahan sikap yang drastis terhadap Suzimo. Setiap pembudidaya yang sedikit cerdas akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Suzimo bukan satu-satunya di kelompoknya yang tidak memperhatikan apapun, 3 lainnya juga seperti orang bodoh. Pria berjubah hitam itu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Singa emas yang lumpuh tidak dapat memahami skema manusia. Meskipun pelayan itu sangat cantik, dia hanyalah vas bunga. Sebagai putri dari dinasti Yu besar, ada beberapa hal yang dia tidak bisa jelaskan terlalu jelas. Namun, dia tidak tahan dan ingin mengingatkan Suzimo. Putri, lupakan saja. Saat itu, suara Paman Zeng terdengar di benaknya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jika anak ini datang malam ini, itu akan menjadi takdirnya. Mendesah. Melihat Suzimo yang bepergian dengan kedua pangeran dan tidak menyadari bahaya, Yulan menghela nafas tak berdaya. Bab 1144, Niat Membunuh di Malam Hari. Yulan, Suzimo, dan yang lainnya menemukan penginapan terdekat untuk tinggal sementara. Ada penginapan seperti ini di mana-mana di Qian Heaven City. Kelompok mereka meminta total 3 kamar. Salah satunya untuk Yulan dan Paman Zeng. Salah satunya untuk 2 pangeran Grid Sang dan Grid Xia serta penasihat kekaisaran mereka. Yang terakhir adalah untuk kelompok 4 Suzimo. Saudara Su, istirahatlah lebih awal. Mari kita keliling kota besok dan melihat apakah kita bisa menemukan harta karun. Pangeran Grid Sang menyambut Suzimo dengan hangat dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tentu. Suzimo menjawab dengan santai. Kedua pangeran itu berbalik untuk pergi dan saling bertukar pandang dengan tatapan puas di mata mereka. Kembali ke ruangan, 2 penasihat kekaisaran memasang penghalang kekuatan Dharma yang mengisolasi suara kesadaran roh segera. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini, Pangeran? Salah satu penasihat kekaisaran bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja. Pangeran Xia besar memiliki ekspresi gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu hadir ketika orang ini mencoba membunuhku. Seperti kata pepatah, yang pertama menyerang adalah yang terkuat dan yang terakhir menyerang akan menderita. Betul sekali. Pangeran Grid Sang mengangguk juga. Karena orang ini adalah seorang kultivator keliling tanpa kelihayan atau latar belakang, tidak apa-apa untuk membunuhnya. Berhenti sejenak, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia menjilat bibirnya. Benar, jangan sakiti gadis berambut kuning itu. Kedua penasihat kekaisaran bertukar pandang tanpa mengatakan apa-apa. Keduanya sangat menyadari beberapa hal. Alasan sebenarnya mengapa kedua pangeran ingin membunuh Suzimo adalah karena mereka ingin mendapatkan gadis berambut emas itu. Lagi pula, ketika dinasti Sang Agung dan Xia Agung masih ada, kedua pangeran telah melakukan terlalu banyak hal seperti ini. Kedua penasihat kekaisaran merasa jijik terhadap masalah ini. Namun, tak satu pun dari mereka menolak pangeran. Lagi pula, mereka juga tidak menyukai Suzimo. Mengingat kultivasi dan kekuatan tempur mereka, sangat mudah bagi mereka untuk membunuh 3 atau 2 Void Reversion di penginapan ini. Di sisi lain, Yulan melihat ke belakang Suzimo dan merasakan sedikit keengganan. Tidak peduli apa, dialah yang mengundangnya. Jika bukan karena itu, orang ini mungkin tidak akan membentuk perseteruan dengan kedua pangeran. Jika dia mati di sini karena itu, dia akan merasa tidak enak. Pada pemikiran itu, Yulan melambat. Setelah kedua pangeran pergi, dia berbisik kepada Paman Zeng, Paman Zeng, kembalilah dulu. Aku akan segera kembali. Dengan mengatakan itu, Yulan mengikuti Suzimo ke kamarnya. Apakah ada sesuatu? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Yulan menutup pintu dengan tergesa-gesa dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan penghalang kekuatan Dharma. Dia berbisik, Saudara Su, jika aku jadi kamu, aku akan segera meninggalkan penginapan ini. Oh. Suzimo bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Yulan sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada muram, Saudara Su, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat matahari besok setelah beristirahat di sini untuk malam ini? Ekspresi Suzimo berubah dan suaranya menjadi dalam saat dia bertanya secara misterius, mengapa? Apa besok akan hujan?
Nian Qi tidak bisa menahan tawa. Wajah Yulan menjadi gelap dan dia hampir meledak. Hujan. Lebih seperti otaknya dibanjiri air hujan. Andalan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Orang ini benar-benar sangat bodoh. Dia sudah memperingatkannya sejauh ini tetapi dia masih tidak menyadarinya. Yulan sangat marah, dia benar-benar salah menilai kali ini dan berpikir bahwa orang ini tidak sederhana. Singa emas tergeletak di samping dan tidak bisa menahan senyum juga. Sudah lama sejak dia memiliki senyum seperti itu di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke medan perang kuno di mana 7 dari mereka tak terkalahkan dan bercanda sepanjang hari. Itu sangat menyenangkan. Pada saat itu, singa emas merasa jauh lebih lega. Yulan menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut saat dadanya yang menjulang naik dan turun. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan menggertakkan giginya. Saudara Su, kamu sudah dalam masalah besar. Setelah berhenti sejenak, dia tidak lagi repot-repot bersembunyi dan berkata dengan lugas, seseorang ingin membunuhmu. Cepat dan lari. Awalnya, dia mengira Su Zimo akan terkejut. Tanpa diduga, dia mengangkat bahu dengan ekspresi tenang. Melambaikan tangannya, dia berkata dengan santai, tidak apa-apa. Hidupku keras. Secara umum, mereka yang mencoba membunuhku berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Dia tidak berbohong. Selama 100 tahun terakhir, banyak ahli ingin membunuhnya tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati. Namun, kata-katanya terdengar sangat konyol bagi Yulan. Seberapa arogan dan angkuh dia bisa mengatakan hal seperti itu tanpa mengetahui siapa lawannya. Jika dia tahu bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah 2 dewa Dao karakteristik Dharma, dia mungkin akan ketakutan. Semoga beruntung. Yulan kecewa dan tidak terus membujuknya. Dia hanya meninggalkan kalimat dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Sampai jumpa besok. Su Zimo berkata sambil tersenyum. Yulan berhenti di jalurnya dan bergidik karena marah. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, saya harap begitu. Setelah Yulan pergi dan Su Zimo menutup pintu, dia menarik kembali senyumnya dan bergumam pelan. Sepertinya ini akan menjadi malam yang gelisah. Yulan kembali ke kamarnya dan masih kesal. Lupakan. Paman Zeng tersenyum tenang dan berkata, Putri, mengapa kamu marah pada seseorang yang akan mati? Anda baik hati dan sudah memberinya pengingat. Anda tidak akan disalahkan untuk masalah ini. Petik 2. Aku hanya. Untuk beberapa alasan, Yulan merasa marah. Kesan pertamanya tentang Su Zimo adalah bahwa dia tidak sederhana. Itulah alasan mengapa dia mengundangnya dengan hangat dan bahkan mengungkapkan latar belakang dan rencananya, dia ingin berteman dengannya. Dia percaya pada insting pertamanya. Namun, setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang misterius tentang dirinya. Itu kabur dan tidak jelas. Kadang-kadang, dia diam dan matanya yang dalam tampak seperti lautan bintang. Dari waktu ke waktu, dia akan memancarkan aura secara tidak sengaja. Itu perkasa, mendominasi dan memandang rendah segalanya. Aura halus ini sepertinya bisa melahap gunung dan sungai dan berisi cakrawala yang luas. Namun, kadang-kadang, orang ini tampaknya tidak cerdik dan tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Faktanya, dia bahkan tidak memperhatikan plot licik yang dibuat oleh pembudidaya lain. Jangan pikirkan dia lagi. Yulan menggelengkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia tidak tahu harus berbuat apa dan kepalanya malah terasa berat. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berbaring di tempat tidur untuk menjernihkan pikirannya sehingga dia dapat mempertahankan kejernihan dan menghemat energinya. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut. Seluruh kota surga kian tidak lagi ramai seperti di siang hari dan jauh lebih tenang. Di malam yang gelap, di sebuah penginapan yang tidak mencolok, ada niat membunuh yang mengerikan. 2 sosok melayang keluar dari ruangan tanpa suara. Mereka adalah penasihat kekaisaran Gritsia dan Gritsang. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk. Dalam sekejap, mereka melayang menuju kamar Su Zimo seperti 2 hantu. Bab 1145, Mimpi Buruk. Berdiri di pintu, kedua dewa Dao karakteristik Dharma mendengarkan dengan ama. Pada jarak ini, mereka berdua dapat dengan jelas mendengar suara napas di dalam ruangan. Ada 4 dari mereka secara total. Setiap tarikan napasnya rata dan stabil. Jelas bahwa keempat Void Reversion di ruangan itu tidak menyadari tindakan mereka sama sekali. Keduanya menyeringai puas.
Mengingat alam kultivasi mereka, terlalu mudah bagi mereka untuk bersembunyi dari indera Void Reversions. Kesadaran roh mereka bergerak dan menyelimuti ruangan secara perlahan, membentuk penghalang kesadaran roh raksasa yang dapat mengisolasi suara. Mengingat metode mereka, sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Void Reversions. Bagaimanapun, ini adalah kota surga Qian. Akan lebih baik jika mereka tidak memperingatkan siapapun. Dengan begitu, mereka bisa melakukannya dengan bersih tanpa menarik keadaan yang tidak terduga. Setelah penghalang kesadaran roh terbentuk, mereka berdua tidak lagi menyembunyikan jejak mereka dan mendorong pintu terbuka, menutupnya di belakang mereka. Ruangan itu kecil dan bisa dilihat dengan sekali pandang. Ada tempat tidur di area terdalam dan pembudidaya berjubah hijau berbaring di dalam dengan punggung menghadap dua penasihat kekaisaran. Dia masih tertidur. Di samping tempat tidur, gadis berambut emas itu duduk di tanah dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang berkultivasi. Di sudut di sisi lain, singa emas tergeletak di tanah. Tampaknya telah mendengar keributan tetapi hanya menggerakkan telinganya dan tidak berbalik. Kedua penasihat kekaisaran tertegun sejenak sebelum mencibir. Mereka tidak menyembunyikan suara pintu mereka dibuka dan ditutup. Terlepas dari keadaan seperti itu, orang-orang di ruangan ini sama sekali tidak waspada, mereka benar-benar pantas mati. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berempat berhasil bertahan dan berkultivasi ke ranah Void Reversion mengingat kesadaran mereka yang buruk. Tapi segera, kedua penasihat kekaisaran mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang salah di ruangan itu. Seolah-olah mereka telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, hampir pada saat yang sama, percikan melintas di benak mereka. Ada satu orang yang kurang di ruangan itu. Sebelum mereka memasuki ruangan, ada 4 suara napas. Namun, salah satu dari mereka hilang setelah mereka memasuki ruangan. Itu karena tatapan mereka tertuju pada Suzimo, Nian Qi, dan singa emas pada saat pertama. Karena itu, mereka gagal untuk segera menyadarinya. Orang yang menghilang kemungkinan besar masih ada di ruangan ini. Bahkan, dia berhasil bersembunyi dari indera mereka. Meskipun dua penasihat kekaisaran berada di alam karakteristik Dharma, mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik pada saat itu seolah-olah mereka ditargetkan oleh keberadaan yang sangat menakutkan. Sosok buram tersembunyi dalam kegelapan di atas mereka. Sosok itu sangat dekat dengan mereka berdua dan hampir dalam jangkauan. Namun, dua penasihat kekaisaran tidak menyadarinya sebelum ini. Tidak baik. Hati kedua penasihat kekaisaran hampir meledak saat mereka ingin melepaskan kekuatan Dharma mereka dan segera meninggalkan tempat ini. Sayangnya, sudah terlambat. Saat mereka melangkah ke dalam ruangan, mereka sudah mati. Dalam kegelapan, Night Spirit seperti dewa kematian yang berburu. Tatapannya dingin dan tanpa emosi saat ekor ungu emas memanjang dari belakangnya. Kilatan dingin bersinar di tulang ekornya seperti paku tajam yang menembus bagian belakang kepala penasihat kekaisaran secara instan dan memanjang keluar dari gelabelanya. Ekor Night Spirit menembus kepala penasihat kekaisaran. Roh esensi orang itu mati di tempat tanpa suara. Saat roh malam mengulurkan ekornya, dia mengulurkan telapak tangannya dan menikam kepala penasihat kekaisaran lainnya. Puff! Hampir tidak ada perlawanan. Terhadap cakar Night Spirit, tengkorak tangguh dari Daulor karakteristik Dharma seperti tahu. 5 lubang berdarah muncul di kepala penasihat kekaisaran. Sebelum dia bisa bereaksi, roh esensinya hancur dan dia mati. Jika itu adalah pertarungan langsung, dua dewa Dao karakteristik Dharma mungkin tidak akan sia-sia. Namun, Night Spirit merencanakan ke depan, bersembunyi di kegelapan dan menyerang lebih dulu dengan keuntungan. Sebelum dua penasihat kekaisaran bahkan bisa melihat bagaimana roh malam menyerang, mereka sudah mati di tempat. Ekspresi Night Spirit tenang seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia berdiri di pintu dan mendengarkan sebentar. Setelah merasakan sejenak, dia membawa kedua mayat itu dan meninggalkan ruangan dalam sekejap. Dalam kegelapan, sosoknya hampir tak terlihat seperti hantu. Dalam sekejap mata, dia sudah menyusup ke kamar kedua pangeran. Ruangan itu sedikit lebih besar dan ada 2 tempat tidur besar. Kedua pangeran sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Bahkan dalam tidur mereka, mereka memiliki ekspresi cabul dan air liur di sudut mulut mereka. Mereka sudah punya rencana sejak lama. Jika tidak ada yang salah,
pembudidaya berjubah hijau yang menjengkelkan, pria berjubah hitam yang dingin dan singa emas yang lumpuh akan dibunuh oleh dua penasihat kekaisaran. Gadis berambut emas akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Begitu dia melihat kematian tragis orang-orang di sekitarnya keesokan paginya, ada kemungkinan besar dia akan menderita gangguan mental akibat pukulan besar itu. Pada saat itu, mereka berdua akan muncul secara tepat untuk menghibur dan menikmati hidup bersamanya. Dengan pemikiran itu, mereka berdua sudah bermimpi. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang pria berjubah hitam memeluk dua mayat di samping tempat tidur mereka, menatap mereka dengan dingin. Dua seni dharma ditembakkan dari ujung jari Night Spirit dan mendarat di kedua pangeran, memungkinkan mereka untuk tidur lebih dalam. Setelah itu, Night Spirit menempatkan mayat penasihat kekaisaran Grensia dengan lembut di tempat tidur sang pangeran. Mayat dibaringkan di samping pangeran Gritsia dengan tubuh miring ke samping, menatap wajah bejat sang pangeran dengan mata melebar. Adegan ini sangat aneh. Pangeran Gritsia sedang tertidur lelap dan bahkan menjilat bibirnya dari waktu ke waktu. Namun, di seberangnya tergeletak sesosok mayat yang masih sedikit hangat. Darah masih mengalir dari kepalanya, menodai tempat tidur menjadi merah. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi ketika Pangeran Gritsia bangun dan menyaksikan pemandangan ini. Berbalik, Night Spirit datang ke tempat tidur lain dan menempatkan penasihat kekaisaran Grand Sang di atasnya dengan metode yang sama. Penasihat kekaisaran memelototi Pangeran Grit Sang dengan mata ikan mati. Kedua pangeran tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Setelah melakukan itu, Night Spirit menyeringai dan meninggalkan ruangan dalam sekejap. Seluruh proses itu sunyi dan tidak menarik perhatian siapapun. Di sisi lain, di kamar Yulan, dia berguling dan berbalik, tidak bisa tertidur. Sesaat kemudian, suara Paman Zeng terdengar. Putri, tidur, orang itu seharusnya sudah mati. Ketika dia mendengar itu, Yulan bergidik dan menghela nafas lemah. Sebenarnya, Paman Zeng juga memperhatikan keributan di luar. Dua penasihat kekaisaran Grit Sang dan Gritsia meninggalkan ruangan dan tiba di luar kamar Su Zimo untuk mendirikan penghalang kesadaran roh. Tindakan ini tidak bisa lepas dari akal sehat Paman Zeng. Tidak lama setelah dua penasihat kekaisaran memasuki ruangan, penghalang kesadaran roh menghilang. Selanjutnya, mereka berdua tidak pernah keluar lagi. Ini berarti bahwa mereka berdua telah membunuh semua orang di ruangan itu dengan bersih sebelum membubarkan penghalang kesadaran roh mereka. Paman Zeng tidak lagi memperhatikan ruangan itu. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa tepat di bawah hidungnya, Night Spirit telah meninggalkan ruangan secara diam-diam untuk mengembalikan dua mayat. Bab 1146, Mayat. Keesokan harinya, Yulan duduk saat fajar menyingsing. Matanya sedikit merah dan memerah. Tadi malam, ketika dia mendengar berita kematian Su Zimo dan yang lainnya, dia tidak hanya tidak bisa tertidur, hatinya bahkan lebih bingung dan dia tidak lagi mengantuk. Yulan duduk di samping tempat tidur dan menatap sesuatu dengan pikiran yang dalam. Paman Zeng, yang duduk diam di samping, membuka matanya perlahan dan menghiburnya dengan lembut. Putri, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Ada beberapa hal yang bisa kamu terima dengan lebih mudah begitu kamu lebih tua. Iya. Yulan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Paman Zeng, aku tahu. Saat ini, hal terpenting bagiku adalah menghidupkan kembali dinastiku. Tatapannya berubah tegas sekali lagi. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membangun kembali Great Yu. Saya lega Anda memiliki keyakinan itu. Paman Zeng mengangguk sambil tersenyum. Putri, ada kabar baik yang belum kukatakan padamu. Jika tidak ada yang salah, dua penasihat kekaisaran Grit Sang dan Gritsia akan membantu Anda juga. Petik 2. Nyata. Mata Yulan berbinar. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari dua dewa Dao karakteristik Dharma, kemungkinan dia membangun kembali dinasti Yu Agung akan meningkat. Paman Zeng mengangguk. Kedua pangeran itu tidak punya ambisi dan tidak bisa banyak berguna. Mereka secara tidak sengaja mengungkapkan kepada saya bahwa mereka ingin mengikuti Anda. Petik 2. Selama kamu menyetujuinya, aku akan membantumu membujuk mereka ke pihak kita hari ini. Baik. Yulan membungkuk dalam-dalam pada Paman Zeng dan berkata dengan tulus, terima kasih atas masalahmu, Paman Zeng. Kamu akan selalu menjadi penasihat kekaisaran dari kamu yang hebat dan guruku. Ayo pergi.
Anda belum tidur sepanjang malam. Keluarlah dan ambil nafas. Paman Zeng berdiri dan berkata. Yulan mengangguk dan mendorong pintu hingga terbuka. Embusan ki semangat segar melonjak dan semangatnya terguncang. Secara naluriah, tatapan Yulan beralih ke sebuah ruangan tidak jauh. Seorang kultivator dengan fitur halus seharusnya hidup di ruangan itu. Tapi sekarang, dia mungkin mayat yang dingin. Saat itu, pintu berderit terbuka. Sosok yang akrab keluar dari dalam. Mengenakan jubah hijau, dia berdiri di pintu dengan mata mengantuk dan berbaring malas dengan kedua tangan terangkat. Mulut Yulan berangsur-angsur melebar karena terkejut saat dia melihat sosok itu tanpa berkedip, terpaku di tempat. Tampaknya merasakan tatapan Yulan, Su Zimo berbalik untuk menatapnya dan menyapa sambil tersenyum, "Pagi." "Ah." Yulan menjawab dengan lembut dengan ekspresi bingung, "Pagi." Bagaimana kamu?" Yulan berkedip tetapi tidak tahu bagaimana cara bertanya. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan ketika dia melihat bahwa Su Zimo masih hidup, dia menghela nafas panjang lega di lubuk hatinya dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Paman Zeng awalnya ada di rumah. Ketika dia mendengar keributan di luar, dia mengerutkan kening dan berjalan keluar untuk melihatnya. Dia juga tercengang di tempat. "Kamu masih hidup?" Dia tidak menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya langsung. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. "Saya memang lelah dari perjalanan panjang dan tidur nyenyak. Bagaimana aku bisa mati?" Paman Zeng tercengang saat melihat Su Zimo sepertinya tidak berpura-pura. Saat itu, Night Spirit berjalan keluar dari belakang Su Zimo. Setelah itu, Nian Qi muncul. Akhirnya, Singa Emas keluar juga. Mereka berempat aman dan sehat tanpa tanda-tanda cedera. Bagaimana itu mungkin? Paman Zeng bingung. Tadi malam, dia dengan jelas merasakan dua penasihat kekaisaran Great Xia dan Great Sang memasuki kamar Su Zimo. Lebih jauh lagi, mereka berdua secara khusus membuat penghalang kesadaran roh. Mungkinkah terjadi sesuatu yang menyebabkan kedua penasihat kekaisaran tidak bergerak? Paman Zeng bersiap untuk bergerak dan bertanya kepada dua penasihat kekaisaran apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu tadi malam. Saat itu, jeritan tragis terdengar dari kamar Pangeran Great Sang dan Great Xia. Segera setelah itu, teriakan lain yang lebih tragis terdengar, dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Ekspresi Paman Zeng berubah. Sebelum dia bisa memikirkan mengapa Su Zimo masih hidup, sosoknya melintas dan dia berlari menuju kamar kedua pangeran. Teknik gerakan lelaki tua itu sangat cepat dan orang tidak bisa mengatakan bahwa dia berada di usia senja. Yulan mengikuti dengan tergesa-gesa juga. Su Zimo tersenyum lembut dan berjalan perlahan menuju kamar. Bang! Paman Zeng mengetuk pintu dan bergegas masuk. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam dan mundur setengah langkah secara naluriah. "Paman Zeng, ada apa?" Yulan maju dan bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh Paman Zeng. Dia kemudian melihat ke dalam ruangan. Tatapan tunggal itu mengejutkannya juga dan darah mengalir dari wajahnya. Ruangan itu berbau darah dan ada aura kematian yang kuat yang memuakkan. Dua mayat dibaringkan di dua tempat tidur menghadap pintu. Ada genangan darah di bawah mereka yang telah menodai spray merah dan hampir mengering, jelas bahwa mereka telah mati untuk waktu yang lama. Meskipun kedua mayat itu membelakangi pintu, Paman Zeng dan Yulan bisa mengenali punggung mereka. Kedua mayat itu adalah penasihat kekaisaran Great Sang dan Great Xia. Dua dewa Dao karakteristik Dharma sudah mati. Siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa begitu sunyi sehingga tidak ada keributan? Mereka berdua telah menyusup ke kamar Su Zimo tadi malam, bagaimana mereka bisa mati di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pikiran Paman Zeng dan Yulan sedang kacau. Kematian dua penasihat kekaisaran membuat tulang punggung Paman Zeng merinding. Ini berarti dia juga dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja. Paman Zeng adalah penasihat kekaisaran dari sebuah dinasti dan ahli karakteristik Dharma. Dia tenang dengan cepat dalam beberapa napas dan memasuki ruangan. Menahan rasa jijiknya, Yulan mengikutinya. Paman Zeng melihat sekeliling tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak ada tanda-tanda perkelahian juga. "Ye kalian, jangan datang." Di tempat tidur, Pangeran Great Xia meringkuk di sudut dengan ekspresi ketakutan. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Paman Zeng dan yang lainnya, suaranya bergetar.
Di ranjang lain, situasi Pangeran Gritsang tidak jauh lebih baik. Seperti yang diharapkan, kedua teriakan tadi dilepaskan oleh kedua pangeran. Ketika mereka berdua bangun dan melihat dua penasihat kekaisaran yang mereka andalkan berbaring di samping mereka sebagai mayat, menatap mereka dengan mata yang menyerupai ikan mati, siapa yang bisa menerimanya? Meskipun mereka berdua adalah Nascent Souls, mereka berdua secara mental tidak stabil karena keterkejutan yang tiba-tiba. Paman Zeng datang ke samping tempat tidur dan mengerutkan kening ketika dia mencium bau urin dan kotoran. Kedua pangeran itu sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan buang air besar di celana mereka. Mereka tidak lagi seanggun dulu dan meringkuk di sudut, gemetar seperti tikus tanpa tempat untuk lari. Paman Zeng mengepalkan tinjunya sedikit dan membalik mayat kedua penasihat kekaisaran. Keduanya memiliki ekspresi ngeri dan mata mereka yang melotot dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Meskipun dia sudah siap, jantungnya berdetak kencang. Benar-benar sulit untuk membayangkan betapa takutnya kedua dewa Dao karakteristik Dharma sebelum kematian mereka untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu. Bab 1147, Vien Celestial. Bagaimana ini bisa terjadi? Yulan mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya. Aku juga tidak tahu. Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan menatap kedua pangeran yang masih sok di sudut. Mungkin, hanya mereka yang tahu jawabannya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Suara Pangeran Gritsia masih bergetar. Tatapan Paman Zeng tajam saat dia berteriak, "Yang mulia, tenang. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa dan dua penasihat kekaisaran mati tanpa alasan, kita mungkin mati besok." Petik 2. Tinggalkan tempat ini. Pangeran Gritsang tampaknya telah menemukan sedotan untuk dipegang saat dia berkata dengan tergesa-gesa, "Itu benar, aku ingin meninggalkan Qian Heaven City dan kalian semua. Saya tidak ingin menghidupkan kembali dinasti saya lagi." Dengan mengatakan itu, Pangeran Gritsang bergegas keluar dari pintu. Pangeran Gritsia bereaksi dan mengikuti dari belakang. Tepat ketika kedua pangeran berlari ke pintu, Suzimo kebetulan masuk. Dengan ekspresi lembut, dia bertanya sambil tersenyum, "Yang mulia, kemana Anda ingin pergi?" Ekspresi kedua pangeran berubah dan mereka bergidik secara naluriah. Bagi mereka, senyum kultivator berjubah hijau itu mirip dengan iblis dari neraka. Kami ingin kembali." Pangeran Gritsia memiliki ekspresi ketakutan dan suaranya memohon. Suzimo berkata, "Jangan seperti itu. Bukankah kemarin kita sepakat bahwa kita akan melakukan tur ke Qian Heaven City hari ini?" Kedua pangeran itu sangat ketakutan sampai-sampai mereka hampir menangis. Bagaimana mungkin mereka ingin mengunjungi Qian Heaven City? Keduanya tahu bahwa merekalah yang mengirim dua penasihat kekaisaran untuk membunuh Suzimo. Tapi sekarang, dua penasihat kekaisaran sudah mati sementara Suzimo aman dan sehat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa lebih jelas. Kultivator yang tersenyum, lembut, dan terpelajar di depan mereka adalah seorang surgawi. Saat ini, iblis ini berdiri di pintu masuk, mengundang mereka berdua untuk bepergian bersama. Keduanya ingin menangis tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan, mereka tidak bisa maju atau mundur. Tatapan Suzimo beralih ke dua mayat di ruangan itu dan dia menghela nafas dengan lembut. Sayang sekali kedua penasihat kekaisaran mati begitu saja. Paman Zeng dan Yulan sama-sama menatap Suzimo. Namun, mereka tidak bisa membaca apapun dari wajah Suzimo. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah orang ini terlalu tenang. Namun, tidak masuk akal bagi mereka untuk menghubungkan kematian dua penasihat kekaisaran dengan pria ini hanya karena dia terlalu tenang, itu terlalu dogmatis dan tidak masuk akal. Kedua penasihat kekaisaran berada di alam karakteristik Dharma. Namun, kelompok Suzimo semuanya berada di ranah Void Reversion. Ada perbedaan dari ranah kultivasi utama di antara mereka, bagaimana mungkin dia membunuh dua dewa Dao karakteristik Dharma secara diam-diam? Yang mulia. Perhatian Paman Zeng beralih kembali ke kedua pangeran. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kedua penasihat kekaisaran pergi tadi malam? Ya. Keduanya mengangguk patuh. Di mana? Paman Zeng bertanya. Kedua pangeran itu tampak ragu-ragu dan melirik Suzimo, tidak berani mengatakan apa-apa. Paman Zeng menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah mereka menuju ke kamar Suzimo? Aku tidak tahu. Pangeran Gritsia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa.
Saya tertidur tadi malam dan tidak tahu apa-apa. Saat aku bangun, aku melihat penasihat kekaisaran mati. Gerakan mengungkap kekerasan Wall demi menghapuskannya. Pangeran Gritsang menambahkan dengan tergesa-gesa. Kenapa mereka datang ke kamarku? Suzimo menatap kedua pangeran dan bertanya dengan senyum palsu, kedua penasihat kekaisaran tidak mencoba membunuhku, kan? Tidak. Kedua pangeran langsung membantah. Suzimo mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, itu bagus. Biasanya, mereka yang ingin membunuhku akan mati dengan menyedihkan. Pernyataan yang ceroboh dapat mengungkapkan banyak hal kepada pendengar yang penuh perhatian. Meskipun Suzimo mengatakannya dengan santai, kedua pangeran itu sangat ketakutan hingga jantung mereka berdetak kencang. Wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka lemas, hampir berlutut di tanah. Jantung Yulan juga berdetak kencang. Ketika dia mengingatkan Suzimo tentang masalah yang akan datang tadi malam, Suzimo memberitahunya sesuatu yang hampir sama. Memikirkan bahwa dua penasihat kekaisaran sudah mati saat fajar hari ini. Mungkinkah masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Aku akan keluar dulu. Kalian jaga itu. Kita masih harus keliling kota nanti. Suzimo baru saja berbalik ketika dia berhenti dan melirik ke samping. Yang mulia akan bepergian denganku dan tidak pergi diam-diam, kan? Sama sekali tidak. Kedua pangeran berkata dengan tergesa-gesa. Itu bagus. Suzimo tersenyum puas dan berbalik untuk pergi. Pada saat sosok Suzimo menghilang sepenuhnya, kedua pangeran tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah, basah oleh keringat. Itu dia, itu pasti dia. Pangeran Gritsia gemetar sedikit dan bergumam berulang kali. Siapa ini? Yulan mau tak mau bertanya, maksudmu, kematian dua penasihat kekaisaran disebabkan oleh saudara Su. Pangeran Gritsang mengangguk berulang kali juga. Ya, itu iblis. Yulan menatap Paman Zeng secara naluriah. Kata-kata kedua pangeran itu memang konyol. Namun, dia masih ingin mendengar spekulasi Paman Zeng. Reaksi pertamaku juga Suzimo. Paman Zeng berkata dengan suara rendah, namun, jelas bukan mereka yang melakukan ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Andalan bertanya. Paman Zeng menunjuk luka fatal di kepala kedua penasihat kekaisaran dan berkata, dua luka yang fatal. Ini berarti bahwa mereka berdua hampir tidak memiliki perlawanan. Dengan kata lain, kekuatan tempur pembunuh ini lebih unggul dari dua penasihat kekaisaran. Yulan mengangguk. Betul sekali. Bahkan jika Suzimo dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa Dao karakteristik Dharma di alam kultivasi utama, mereka tidak akan bisa membunuh dengan satu pukulan fatal. Itu hanya salah satu alasannya. Paman Zeng berkata, melihat kedua luka itu, jelas bahwa itu bukan disebabkan oleh manusia atau senjata. Saat dia mengatakan itu, Paman Zeng meletakkan telapak tangannya di atas kepala penasihat dan berkata dengan suara yang dalam, ini pasti cakar iblis-iblis. Masih ada jejak ki iblis di atasnya. Adapun kelompok 4 Suzimo, hanya singa yang menjadi iblis. Namun, kekuatannya tidak pada level itu. Lebih jauh lagi, cakar singa benar-benar berbeda dari luka-luka ini. Yulan mengangguk. Itu bukti yang hampir kuat. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa ada keberadaan menakutkan di antara kelompok Suzimo yang bahkan bisa bersembunyi dari cermin pengungkap iblis. Tidak mungkin bagi Paman Zeng untuk melihat melalui penyamaran Night Spirit. Yulan menatap kedua pangeran itu. Apakah kalian mendengar itu? Saudara Su tidak bisa menjadi orang di balik ini. Petik 2. Itu dia. Pangeran Gritsia tampaknya telah kesurupan dan ketakutan di matanya tidak hilang saat dia melanjutkan, itu pasti dia. Senyum dan tatapannya memberitahuku bahwa dialah yang membunuh penasihat kekaisaran. Mendesah. Yulan menghela nafas. Setelah shock, keduanya tidak lagi waras. Kedua pangeran direduksi menjadi keadaan seperti itu dan harus hidup dalam ketakutan setiap hari, ini jauh lebih menyiksa daripada membunuh mereka secara langsung. Memang, kedua pangeran itu ketakutan. Namun, tebakan mereka sangat dekat dengan kebenaran. Mereka tidak setenang dan rasional seperti Paman Zeng dan Yulan untuk dapat menyimpulkan banyak kesimpulan berdasarkan beberapa petunjuk. Mereka berpikiran sederhana. Kedua penasihat kekaisaran pergi untuk membunuh Suzimo tetapi Suzimo masih hidup sementara dua penasihat kekaisaran sudah mati. Ini pasti perbuatan Suzimo. Bab 1148, Pertemuan Dao dimulai. Tidak peduli siapa pelakunya yang sebenarnya,
Paman Zheng dan Yulan merasakan tekanan ketika dua dewa Dao karakteristik Dharma meninggal di samping mereka. Pertemuan Dao wilayah utara belum dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, Paman Zheng dan Yulan tidak berani beristirahat atau bersantai. Mereka takut iblis-iblis yang tersembunyi dalam kegelapan akan membunuh mereka secara diam-diam. Jika itu yang terjadi pada mereka berdua, itu bahkan lebih buruk bagi kedua pangeran. Selama beberapa hari berikutnya, kedua pangeran disiksa oleh rasa takut di hati mereka sampai hampir hancur. Mereka dengan cepat kehilangan berat badan dan tampak putus asa. Kadang-kadang, kedua pangeran akan linglung dan menggumamkan hal-hal seperti, itu pasti dia, berulang kali. Kelompok 4 Suzimo adalah satu-satunya yang terlihat sama seperti biasanya. Kadang-kadang, bahkan Yulan mengagumi mereka berempat. Pada hari kedua penasihat kekaisaran meninggal, dia memberitahu Suzimo tentang spekulasi Paman Zheng. Selanjutnya, dia memberitahu Suzimo dan yang lainnya bahwa ada iblis-iblis yang kuat bersembunyi di Qian Heaven City dan menyuruh mereka untuk berhati-hati. Pada akhirnya, Suzimo dan yang lainnya tidak peduli sama sekali, seolah-olah mereka tidak tahu apa itu rasa takut. Dia tidak tahu apakah orang ini benar-benar tidak takut atau apakah dia hanya naif dan tidak mengalami teror hidup dan mati. Selama beberapa hari terakhir, Yulan juga tidak menganggur. Dia telah memperoleh banyak informasi mengenai pertemuan Dao wilayah utara di kota Qian Heaven. Di era ini, peradaban budidaya berkembang dan hampir sebanding dengan era kuno. Ada banyak teladan dan inkarnasi monster. Banyak teladan berkumpul di pertemuan Dao wilayah utara ini sendirian. Banyak dari mereka bahkan setenar Dao Bei Wushuang. Dao menjadi 100 hantu dari Sekte Hantu Yin, salah satu sekte atas, telah mengembangkan keterampilan rahasia yang tidak seorang pun di Sekte Hantu Yin berhasil kultivasi selama 1000 tahun terakhir. Kekuatan tempurnya menantang surga dan dia telah menekan banyak orang dari alam kultivasi yang sama. Sampai sekarang, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan dikalahkan kurang dari 10 kali. Dao menjadi matahari berkobar dari api lembah Columbus, sekte atas lainnya, juga terkenal buruk. Dia dipuji sebagai penjinak api nomor 1 di wilayah utara dan pemahamannya tentang api Dao belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sebanding dengan orang bijak kuno. Dao menjadi Zimu dari sekte pedang penusuk surgawi adalah seorang jenius dalam pedang Dao. Dia sangat terkenal di wilayah utara. Dikatakan bahwa sosok perkasa dari Sekte Pedang Benua Tengah menghargai potensinya dan ingin menerimanya sebagai murid tetapi ditolak olehnya. Dao menjadi Zimu dikenal sebagai salah satu pedang kembar wilayah utara. Dari sekte-sekte atas, Seven Kills Sect dan Mystic Firmament Divine Cult mengirimkan paragon mereka juga. Tentu saja, beberapa dari 10 sekte atas wilayah utara juga lebih lemah. Misalnya, Sekte Harimau Naga terlibat dalam pertarungan antara 4 dinasti sebelumnya dan menderita kerugian yang cukup besar. Terlepas dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan juga tidak bisa diremehkan. Misalnya, Dao menjadi cahaya ilusi keluarga Dugu adalah teladan dari pedang Dao. Pedang ilusinya Dao bisa membuatnya sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Di alam kultivasi yang sama, ada beberapa orang yang bisa melihat melalui pedangnya Dao. Dao Being Illusion Light juga merupakan salah satu dari pedang kembar wilayah utara. Dao menjadi Zimu dan Dao menjadi cahaya ilusi adalah dua jenius pedang dan sangat terkenal di wilayah utara, mereka praktis tak terkalahkan. Di pertemuan Dao wilayah utara ini, mungkin akan ada pertarungan antara pedang mereka. Tentu saja, di antara paragon, Dao Being Wushuang dari klan Yuan adalah yang paling terkenal. Ada juga beberapa teladan yang ingin menantang status Dao Being Wushuang. Terlepas dari perdebatan antara Void Reversions, ada juga banyak pertarungan antara Dewa Dao karakteristik Dharma. Pasti akan ada pertempuran sengit di pertemuan Dao wilayah utara. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ada 4 orang sederhana di kota Qian Heaven yang siap untuk membuat gelombang besar di pertemuan Dao wilayah utara. Selama beberapa hari terakhir, selain hari pertama ketika Suzimo pergi jalan-jalan, dia telah tinggal di penginapan untuk memulihkan diri. Yulan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan paragon sebanyak mungkin dan menjalin hubungan dengan beberapa sekte dan faksi untuk mempersiapkan rencana kebangkitan dinastinya. Namun, Suzimo tidak punya banyak rencana. Setibanya di Qian Heaven City, hanya ada 2 hal yang perlu dia konfirmasi.
Pertama, dia ingin tahu di mana Yuan Wushuang berada. Kedua, dia ingin tahu apakah Dao Beng Xuan Yu akan datang. Dua berita ini dapat diperoleh dalam sehari. Selama beberapa hari terakhir, Yuan Wushuang tidak muncul dan Su Zimo dan yang lainnya juga tidak bergerak. Namun, mereka telah menerima berita pasti bahwa Yuan Wushuang pasti akan muncul di pertemuan Dao wilayah utara. Adapun Dao menjadi Xuan Yu, dia seharusnya tidak datang kali ini. Dikatakan bahwa Glass Palace hanya mengirim Void Reversion kali ini untuk bersaing dengan Yuan Wushuang untuk mendapatkan tempat Dao Beng nomor 1 di wilayah utara. Seiring berjalannya waktu, Singa Emas menjadi semakin gugup. Dia telah berpisah dari Keke selama 9 tahun. Dia bahkan tidak yakin apakah Keke masih hidup. Dia menantikan reuni mereka. Namun, dia khawatir sesuatu akan terjadi dan Su Zimo, Night Spirit, dan Nian Qi akan berada dalam bahaya karena mereka membelanya. Ini adalah pertemuan Dao wilayah utara. Itu adalah salah satu peristiwa terbesar di dunia kultivasi wilayah utara. Bahkan Overlord of Wild Lion Ridge tidak akan berani memimpin 10 juta iblis-iblisnya di sini, apalagi mereka berempat. Tidak hanya pembalikan kekosongan di pertemuan Dao, ada juga banyak dewa Dao karakteristik Dharma. Bagaimana mereka akan menanganinya? Singa Emas sama sekali tidak meragukan kekuatan tempur Night Spirit. Namun, dua tinju tidak cocok untuk 4 tangan. Jika mereka dikepung, kemungkinan besar mereka akan mati. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di Qian Heaven City dan itu menjadi lebih hidup. Selama beberapa hari terakhir, berita akan menyebar dari waktu ke waktu. Munculnya paragon apapun akan menyebabkan kegemparan. Pada hari ini, pertemuan Dao wilayah utara secara resmi dimulai. Su Zimo merapikan jubah hijaunya dan berjalan keluar ruangan bersama Night Spirit, Nian Qi, dan Golden Lion. Dia menabrak Yulan dan yang lainnya yang mendekat. Saudara Su, kamu akhirnya mau keluar. Kamu Lan tersenyum. Paman Zeng mengangguk pada Su Zimo sebagai bentuk sapaan. Kedua pangeran bersembunyi di belakang Yulan dan Paman Zeng, tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Su Zimo. Su Zimo tidak bisa diganggu dengan mereka berdua. Pertemuan Dao wilayah utara diadakan di pusat kota. Di tengah Qian Heaven City adalah platform batu raksasa. Perkelahian antara pembudidaya di pertemuan Dao wilayah utara dilakukan di platform batu. Di sekitar platform batu berdiri hampir 20 pilar batu. Pilar batu sangat luas dan dapat menampung setidaknya beberapa ratus orang. Ada beberapa kursi yang diletakkan di samping meja teh dengan banyak buah roh dan teh harum yang disiapkan. Hanya sekte dan faksi teratas di wilayah utara yang memenuhi syarat untuk naik ke pilar batu. Dari atas, orang bisa melihat ke bawah ke semua orang dan melihat seluruh pemandangan dari dataran tinggi. Adapun pembudidaya sekte kecil dan faksi atau pembudidaya keliling, mereka hanya bisa menekan tanah. Pada saat Su Zimo dan yang lainnya tiba, kedua sisi jalan, restoran, dan atap di dekat platform batu sudah dipenuhi orang. Sedikit kecemburuan muncul di mata Yulan saat dia melihat para pembudidaya di pilar batu yang sedang makan buah roh dan minum teh harum. Itu semua adalah teladan dari sekte dan faksi utama. Jika saya bisa berteman dengan mereka, saya bahkan bisa menyatukan seluruh wilayah utara, apalagi membangun kembali Great Yu. Yulan berkata dengan lembut. Su Zimo tersenyum dan sebaliknya bertanya, apa yang telah kamu peroleh dalam beberapa hari terakhir? Ekspresi Yulan menjadi gelap saat dia menggelengkan kepalanya. Paragon ini sangat arogan dan sombong. Siapa yang mau membantu jika tidak ada manfaatnya? Setelah jeda singkat, Yulan melanjutkan, namun, tidak apa-apa. Jika saya bisa bertemu Dao Beng Wushuang, saya yakin saya pasti bisa menggerakkannya. Selama dia mau membantu, semuanya akan baik-baik saja. Bab 1149, selesaikan skor. Lihat, Dao Beng Wind Flame ada di sini. Petik 2. Dao menjadi api angin, teladan istana kaca di generasi ini. Kekuatan tempurnya adalah yang kedua setelah Dao Beng Glass saat itu. Saat menyebutkan Dao Beng Glass, banyak pembudidaya memiliki ekspresi emosional. Tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu sejak bencana para murid tituler itu. Seseorang menghela nafas pelan. 10 tahun yang lalu, Su Zimo bertarung melawan banyak murid tituler di tanah warisan Dao dan membangun hati Dao-nya. Dalam pertempuran itu, 8 murid tituler meninggal dan itu dikenal sebagai bencana para murid tituler. Dao Beng Glass mati di dalam.
Tiba-tiba, seorang kultivator berkata, jika Martial Desolate muncul, Dao Being Wushuang tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Dao Being nomor 1 di wilayah utara, kan? Bencana penyihir Gu terjadi di dalam wilayah 4 dinasti. Tidak banyak orang yang menyaksikan dua serangan Suzimo di ibu kota Great Zhou dan Ethereal Peak dan baru setahun berlalu, tidak banyak orang di wilayah utara yang mengetahui kepulangannya. Seorang kultivator di sampingnya mencibir, semuanya, Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri 10 tahun yang lalu. Bahkan jika dia merekonstruksi tubuhnya, berapa banyak kekuatan tempur masa lalunya yang bisa dia miliki. Petik 2. Kultivator lain berkata dengan suara yang dalam, Desolate Martial telah menyinggung terlalu banyak faksi. Lebih baik jika dia tetap tercela. Jika dia berani muncul, musuh yang tak terhitung jumlahnya akan datang mengetuk pintunya. Yulan senang ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Meskipun paragon ini tidak dapat membantunya memulihkan dinastinya, jika mereka menyingkirkan Dao Being Desolate Martial, itu berarti hambatan terbesar dalam ambisinya akan dihilangkan. Saudara Su, apakah kamu mendengar itu? Yulan memutar matanya ke arah Suzimo dan berkata dengan bangga, bela diri yang sunyi tidak terkalahkan. Dia sudah di ujung jalannya. Selama saya merilis berita tentang kepulangannya, paragon yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan menyerang dan menekannya. Suzimo tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Percuma saja, mereka hanya sekelompok orang yang tidak berguna. Meskipun terdengar alami dari mulutnya, itu terdengar terlalu arogan bagi Yulan. Siapa yang berani menyebut teladan wilayah utara tidak berguna? Siapa yang memenuhi syarat? Dia sedikit mengernyit dan kesannya tentang Su Zimo menurun secara signifikan sekali lagi. Paman Zeng tidak bisa membantu tetapi mencibir ke samping. Sentuhan yang terdengar tinggi. Mengapa Anda tidak mencobanya selama pertempuran antara Void Reversions nanti? Biarkan semua orang melihat apa yang kamu punya. Tidak tertarik. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia ada di sini untuk Dao menjadi Wushuang. Dia tidak terganggu atau tertarik dengan perdebatan antara Void Reversions. Lihat betapa takutnya kamu. Ejekan di mata Paman Zeng meningkat saat dia berkata, jangan khawatir. Tujuan dari Dao Meet ini adalah untuk bertukar petunjuk dan pengalaman. Kecuali jika ada perseteruan yang mendalam, para pembudidaya tidak akan bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan tidak membantah. Dalam waktu singkat itu, Dao Being Wind Flame telah mendarat di pilar batu dengan ekspresi tenang, bahkan tidak melihat banyak pembudidaya di bawahnya. Dia hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini, untuk mengalahkan Dao Being Wushuang. Istana Kaca adalah satu-satunya sekte abadi di wilayah utara. Gelar Dao Being nomor 1 di wilayah utara harus diberikan kepada para pembudidaya Istana Kaca. Meskipun Dao Being Wind Flame sendirian, dia menempati seluruh pilar batu dan tidak ada pembudidaya yang keberatan. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir harus memberinya wajah. Pada saat itu, hampir semua teladan sekte dan faksi utama berkumpul. Banyak pembudidaya klan Yuan telah tiba juga. Yuan Wushuang adalah satu-satunya yang tidak muncul. Tak satu pun dari para pembudidaya yang hadir mengeluh juga tidak senang. Itu karena orang ini memiliki status bangsawan dan hanya tepat baginya untuk terlambat. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di cakrawala yang jauh. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di atas Qian Heaven City. Orang itu kekar dan mengenakan baju besi perunggu. Jubah merah darah berkibar di belakangnya saat dia menunggangi singa emas murni yang memancarkan aura kuat. Saat dia tiba, keributan di kerumunan berkurang. Seolah-olah tidak ada yang berani berbicara keras karena takut menyinggung teladan ini. Dao menjadi Wushuang. Setelah Dao Being Wushuang muncul, Dao Being Wind Flame, yang awalnya beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya dengan kilatan warna pelangi di matanya. Pada saat yang sama, Dao Being Wushuang melihat ke arah Dao Being Wind Flame. Tatapan kedua paragon bertabrakan di udara seperti senjata surgawi dan bunga api terbang. Seketika, suasana berubah menjadi sangat tegang. Kekosongan di antara kedua teladan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa di tengah kerumunan padat di jalan, ada sekelompok orang yang menatap mereka dengan dingin. Apakah itu dia? Su Zimo melirik singa emas ke samping. Singa emas mengangguk berat dengan kilatan ganas di matanya saat dia menggertakkan giginya. Itu dia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu.
Itu keke. Tatapan Su Zimo mendarat di tunggangan Yuan Wushuang. Singa itu terbuat dari emas murni dan tidak memiliki sehelai bulu berwarna-warni, ia benar-benar terlihat sangat megah. Iya. Singa emas menelan ludah dan berkata dengan ekspresi khawatir, pertama, jika kalian akhirnya berkelahi, tolong jangan lukai keke. Iya. Su Zimo mengangguk. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada dua teladan, Dao menjadi Wushuang dan Dao menjadi angin api. Tidak ada yang mendengar percakapan mereka juga. Kultivasi Dao Being Wushuang tampaknya telah meningkat sedikit. Jangan khawatir, warisan istana kaca dari Dao Being Wind Flame pasti tidak bisa dianggap enteng. Para pembudidaya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Yuan Wushuang mengamati sekeliling dan menyatakan dengan keras, maaf sudah menunggu, semuanya. Saya baru saja mendapatkan pencerahan dan kultivasi saya telah meningkat. Makanya aku terlambat. Keributan pecah di kerumunan ketika mereka mendengar itu. Dao Being Wushuang sudah berada di ranah Void Reversion yang disempurnakan sebelumnya dan kultivasinya meningkat. Bukankah itu sama dengan mencapai alam karakteristik Dharma setengah langkah? Siapa yang bisa menandinginya di ranah kultivasi yang sama? Tekanan pada Dao Being Wind Flame akan sangat besar sekarang. Dao Being Wushuang memberikan tekanan pada Dao Being Wind Flame. Seorang kultivator dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan berkata, meskipun pernyataan Dao Being Wushuang adalah penjelasan, itu sebenarnya dimaksudkan untuk Dao Being Wind Flame. Pertarungan antara dua paragon sudah dimulai. Semua mata tertuju pada ini. Yulan menatap pria berbaju besi yang menunggangi seekor singa di udara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini adalah teladan sejati. Ini harus menjadi teladan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Su Zimo. Dia ingin memberitahu Su Zimo bahwa paragon tidak harus bergantung pada kata-kata, mereka dapat menarik perhatian semua orang saat mereka muncul. Ketika dia melihat Su Zimo, dia menyadari bahwa dia mendorong kerumunan dan berjalan ke depan. Saudara Su, kemana kamu akan pergi? Yulan tercengang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Untuk menyelesaikan skor dengan seseorang. Su Zimo menjawab tanpa berbalik. Night Spirit, Nian Qi dan Golden Lion mengikuti di belakangnya dengan ekspresi mengancam. Yulan bertanya secara naluriah, dengan siapa? Yuan Wushuang. Suara Su Zimo terdengar. Yulan tercengang saat dia melihat tampilan belakang yang pergi ke kejauhan. Kesan dia tentang dia yang menjadi lebih jelas sekali lagi menjadi kabur saat ini. Bab 1150, siapa kamu? Di udara, Yuan Wushuang dan Dao Being Wind Flame berhadapan dengan suasana suram. Tapi sekarang, 3 manusia dan seekor binatang tiba-tiba menerobos ke medan perang, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Yuan Wushuang dan Dao Being Wind Flame berbalik untuk melihat. 3 manusia dan seekor binatang berjalan perlahan. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah hijau dengan fitur halus. Di belakangnya ada seorang pria berjubah hitam dengan ekspresi dingin dan seorang gadis berambut emas. Tepat di belakang, seekor singa emas terlatih tatih masuk. Tidak ada yang unik tentang mereka bertiga dan binatang itu. Satu-satunya hal yang istimewa adalah mata mereka dingin dan membunuh. Siapa mereka bertiga? Apa yang mereka coba lakukan untuk menonjol saat ini? Pada saat itu, sudah ada pembudidaya di kerumunan yang mengenali Su Zimo dan ekspresi mereka berubah. Singa emas murni tempat Yuan Wushuang duduk bergidik dan menatap singa emas dengan mata lembut dan khawatir. Singa emas tiba-tiba berteriak, "Keke, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Percuma saja. Singa emas murni menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih dan berkata dalam bahasa manusia, "Kembalilah, singa. Dari mana binatang iblis ini berasal? Beraninya kau begitu arogan di pertemuan Dao wilayah utara." Seorang kultivator klan Yuan telah lama menonjol dan berteriak, bersiap untuk membunuh singa emas di tempat. "Aku akan menangani masalah ini." Yuan Wushuang mengangkat tangannya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke singa emas, tersenyum. "Jadi, itu kamu, Fu. Beraninya kau, apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya?" Petik 2. Nada bicara Yuan Wushuang tenang tetapi ada sedikit keganasan dalam senyumnya. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani mencariku lagi, aku akan mematahkan semua tulangmu sedikit demi sedikit." Dia menyeringai dengan niat membunuh yang mengerikan dalam nada suaranya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada singa emas, seolah-olah dia belum pernah melihat Su Zimo dan 2 lainnya.
Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia melihat mereka, dia tidak peduli. Gila, dia benar-benar gila. Paman Zeng menggelengkan kepalanya. Mereka berempat adalah Void Reversions dan mereka ingin menantang Dao Being Wushuang. Kali ini, Yulan tidak mengatakan apa-apa. Matanya tertuju pada wajah Su Zimo, seolah-olah dia ingin membuat sesuatu darinya. Yuan Wushuang. Saat itu, Su Zimo berbicara perlahan. Saat dia mengatakan nama itu, keributan pecah. Saat ini, Yuan Wushuang adalah Dao Being nomor 1 di wilayah utara dan terkenal jahat. Siapapun dari alam kultivasi yang sama harus memanggilnya dengan hormat sebagai Dao Being Wushuang. Siapa yang berani memanggilnya dengan namanya? Baru pada saat itulah Yuan Wushuang menoleh ke Su Zimo dan yang lainnya dan menghela nafas dengan lembut. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang begitu kasar padaku. Singa kecil, pembantumu benar-benar tidak sopan. Semua pembudidaya yang hadir dapat merasakan niat membunuh dalam nada Yuan Wushuang. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo dan yang lainnya seolah-olah mereka sedang melihat beberapa orang mati. Tentu saja, ada juga beberapa kultivator yang memiliki ekspresi muram dan menatap Su Zimo dengan tidak percaya, sedikit gemetar seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Oh. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, kebetulan sekali. Tidak banyak orang yang berani bersikap kasar padaku selama ini juga. Itu adalah kebenaran. Di tanah warisan Dao, semua pembudidaya yang berani menyerangnya telah berubah menjadi mayat dingin. Yuan Wushuang, aku punya 2 skor untuk diselesaikan denganmu karena datang ke sini. Su Zimo menunjuk singa emas murni di udara dan berkata, pertama, kamu seharusnya tidak menyambar singa itu dan memaksanya menjadi tungganganmu. Kedua, kamu seharusnya tidak mematahkan kakinya. Su Zimo menunjuk singa emas dan melanjutkan. Hahaha. Yuan Wushuang mengangkat kepalanya dalam tawa seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia. Jadi, kamu di sini untuk menyelesaikan skor denganku. Ketika paragon sekte atas lainnya mendengar itu, mereka menggelengkan kepala dengan tidak percaya juga. Seorang kultivator klan Yuan menonjol dan berkata dengan dingin, apakah Anda bahkan layak untuk menantang Dao menjadi Wushuang? Ambil seranganku. Void Reversion tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melompat turun dari pilar batu. Dia memanggil pedang panjang dari tas penyimpanannya dan menebas ke arah kepala Su Zimo dengan kekuatan langit dan bumi. 5 pola Dharma meledak dari pedang. Itu adalah senjata Dao Being Dharmic yang sempurna. Sebelum pedang itu turun, ketajaman yang kuat meledak, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di depannya. Ekspresi Yulan sedikit berubah. Fakta bahwa setiap pembudidaya acak dari klan Yuan sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu adalah bukti seberapa kuat keempat klan bangsawan itu. Paragon lainnya mengangguk diam-diam juga. Ditambah dengan kekuatan Dharma dan Ki Darah, kekuatan tebasan itu didorong ke batasnya dengan momentum penurunan dan tidak bisa diremehkan. Yuan Wushuang menyaksikan semuanya dengan tenang tanpa niat menyerang. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak. Bahkan ketika dia diselimuti oleh aura pedang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Matanya dalam dan tanpa emosi seperti sumur kuno. Ini sudah berakhir, orang itu ketakutan bodoh. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi sombong. Seseorang mencibir. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan meludahkan satu kata. Enyah. Suaranya seperti guntur. Diskusi di kerumunan baru saja dimulai ketika mereka ditekan oleh teriakan itu dan kembali diam. Para pembudidaya yang lebih dekat tertangkap basah dan terkejut. Banyak pembudidaya merasakan telinga mereka berdengung dan untuk sementara kehilangan pendengaran mereka, mereka tidak bisa lagi mendengar apapun. Para pembudidaya tertegun dan memandang medan perang dengan linglung. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa raungan itu datang dari seorang kultivator. Pengembalian Void Clan Yuan masih di udara ketika dia diserang oleh serangan domain suara. Dia bergidik dan tatapannya berubah lamban. Pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan kesadaran, jatuh dari udara seperti meteor. Aura pedang di tangannya langsung menghilang. Cahaya pada pedangnya juga menghilang. Bang! Void Reversion jatuh ke platform batu dengan berat dan tidak bergerak sama sekali. Dia sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Su Zimo telah menggunakan kekuatan Thunder Celap Kill untuk mengaum itu.
Meskipun tubuh sejati teratai hijaunya menerima nutrisi dari mata air suci primordial, garis keturunannya masih belum dianggap kuat. Jika ini adalah tubuh sejati naganya, raungan tunggal itu akan menghancurkan roh esensi pengembalian Void dan dia akan mati di tempat daripada hanya pingsan. Meski begitu, langkah itu cukup mengejutkan. Kerumunan yang awalnya gelisah menjadi tenang seketika. Siapa yang berani meremehkan seseorang yang bisa melumpuhkan Void Reversion dengan sekali raungan? Siapa kamu? Yuan Wushuang menyipitkan matanya dan bertanya perlahan. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Saat itu, seorang kultivator berdiri perlahan dan memelototi Su Zimo, berkata perlahan, Dao menjadi bela diri Desolate, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Set. Dao menjadi bela diri yang sunyi. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang menyebabkan seluruh kota surga kian terdiam. Mulut Yulan ternganga saat pikirannya berdengung dengan ekspresi kosong. Bagaimana bisa? Su Zimo, dia adalah Desolate Martial. Paman Zeng juga tercengang dan tidak bisa melepaskan linglungnya untuk sesaat. Itu dia. Pangeran Gritsia tampak seperti sudah gila saat dia berteriak dengan ekspresi ngeri, aku tahu itu. Dia pasti telah membunuh penasihat kekaisaran.